nenek-nenek, kakek-kakek yang biasanya umur 70, 80, tangannya, kakinya, jari-jari kakinya, jari-jari tangannya sama seperti yang dipaparkan oleh Dokter Singgih. Apakah itu bagian daripada AR yang sudah munculnya bibitnya sejak puluhan tahun ataupun apa? Itu merupakan bagian daripada gaya hidup, akibat gaya hidup ataupun kekurangan makanan, zat-zat gizi, nutrisi tertentu. Terima kasih. Dipersilahkan untuk Dokter Singgih dan nanti gilirannya setelah Dokter Singgih, Dokter Yan Jiang. Maaf, tadi keluarnya kalau pagi kaku, bagaimana? Tadi Ya, maaf, diulangi. ya. Umumnya yang diderita nenek-nenek tetangga dan lain sebagainya kalau pagi kaku dan bahkan sore menjelang tidur pun juga kaku. Tangannya, jari-jarinya sama seperti yang digambarkan disampaikan oleh Dokter Singgih. Itu Ya, kira-kira itu sebenarnya kekurangan gizi ataupun kekurangan zat tertentu ataupun genetis ataupun karena gaya hidupnya. Terima ya. kasih. Baik, terima kasih. Tapi nggak ada data apakah nyeri sendi atau tidak ya? Enggak, hanya nyerinya di tangan aja katanya. Nah, makanya Ya, capnya, oh itu tangan asam itu kan urat. sendi itu. Kan Iya, tangan ini sendi. Sendi iya, tangan iya, maksudnya ya. iya. Ya, Hmm, ya, baik. Kalau memang ada nyeri sendi, kita bilang artritis. artritis. Artritis itu nyeri sendi atau radang sendi. Oh, Artron radang. itu sendi, itis itu radang. Nah, pada radang sendi kita harus bedakan apakah ini keradangan yang sistemik atau yang lokal. Kalau yang sistemik contohnya rheumatoid arthritis. Jadi tidak hanya radang sendi, tapi tadi kan ada gejala sistemik juga ya. Dia Iya. capek-capek, lemas, kadang-kadang ada sumber-sumber agak demam sedikit gitu. Lalu, maaf. Lalu kemudian kalau bangun pagi, sendinya itu bisa kaku. Jadi mau mau apa menggenggam itu agak susah. Ya. Menggenggam itu susah. Nah, kalau radang sendi yang karena autoimun atau keradangan sistemik, misalnya rheumatoid arthritis, itu cirinya adalah kalau tanpa obat, kaku sendinya minimal 30 menit. Minimal Kalau kaku 30. sendinya hanya 1 menit digini-giniin hilang, ya sudah berarti lokal. Mungkin Oh, osteoartritis. osteoartritis. Ya, jadi eh, tadi Pak Sunarto menyampaikan kok yang sepuh kok kayak di gambar tadi, kayak di foto tadi. Nah, itu belum tentu rheumatoid arthritis. Yang paling sering adalah osteoartritis. Kalau osteoartritis kaku nanti digerak-gerakkan dikit, udah enakan. Gitu. Jadi cuma 1 menit. Tapi kalau 30 menit atau lebih dan ada 我这边可以下线了吗？keluhan 嗯，sistemik, atau 等一下，kita 老师。 lab LED-nya naik, CRP-nya naik, nah itu berarti keradangan sistemik, contohnya rheumatoid arthritis. Jadi Rheumatoid. itu autoimun. Jadi kita harus bedakan, begitu. Iya. Itu ya. Iya. Itu tadi bisa terjadi kekurangan zat-zat tertentu bukan, dokter? Ah, kalau autoimun itu kompleks. Oh, Kalau kompleks. autoimun itu kompleks, yaitu ada faktor genetik, ada faktor hormonal, misalnya pada RA lebih banyak estrogen yang berperan, makanya wanita lebih banyak. Oh, Dan makanya lebih banyak ya, wanita ya. Hmm. lalu ada berbagai macam infeksi yang kita tidak tahu, lalu juga yang terakhir diketahui kekurangan hormon, eh, kekurangan vitamin D bisa juga menyebabkan beberapa macam autoimun. Itu bisa, ya. Tapi itu jadi kompleks, tidak hanya satu hal menyebabkan hal itu. Kalau yang osteoartritis umumnya karena usia. Oh, osteoartritis Ya, karena kalau sudah usia. 50 tahun ke atas mulailah osteoartritis. Osteoartritis paling sering di lutut. Nyeri, Oke, klek-klek naik turun tangga, nyeri biasanya pada orang yang sudah usia. Itu lebih karena usia jadi degeneratif ya. oke. Ya, Ya. dokter ada keluhan yang
katanya wanita-wanita ada kalau umur tertentu ataupun berat tertentu kalau mau turun mobil atau apa bagian lututnya itu harus gede. Iya, itu mungkin osteoartritis ya, awal Oh, osteoartritis. Jadi untuk Oh, mencegahnya, satu tidak boleh gemuk, tidak iya. boleh naik turun tangga terlalu sering, olahraganya tidak boleh yang lompat-lompat, tapi juga termasuk tenis, badminton itu berat. Kalau bersepeda itu baik, nggak boleh angkat-angkat berat juga lebih dari 2 kilo, misalnya seperti itu. Jadi banyak yang terkena OA, baik laki maupun perempuan. Osteoartritis OA ya. Ya, Kalau OA, bukan AR ya. 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 Oke, baik dokter. Terima Maaf, kasih. Pak Sunarto Ya. itu ada yang raise hand juga Oh, itu ada kayaknya. resen sebentar, resen. Ya, ini resen saya cek, saya baca dulu. Dokter Sugeng resen. Host, tolong untuk Dokter Sugeng bisa di mic-nya bisa dibuka. Silahkan Dokter Sugeng. Halo. 发现我这边是下线了，怎么样子？还是回答问题啊？等一下还有一个问题要回答，老师啊，等一下。 Halo, Ya, halo. Ini ya, dengan Dokter Sugeng? ya. Ya, Selamat sore. resen. Silakan dokter. Ditujukan Ya, kepada siapa? Monggo. ini saya mau tanya sama Dokter Singgi. Ya, Ya. saya ada pasien usianya 45 tahun. Saya sudah menangani beliau dan beliau juga ditangani dokter spesialis syaraf gitu. Dan saya tanyakan, dokter syaraf bilang mengatakan bahwa pasien saya ini adalah kena Parkinson. Tapi dari hasil lab saya bahwa dia positif autoimun RA. Jadi akhirnya si pasien ini bingung mana yang dipilih, pilih spesialis syaraf atau spesialis penyakit dalam. Nah, keputusannya ternyata dipegang oleh penyakit syaraf. Saya lepas, ya. Dengan berjangka waktunya, ternyata dipegang dokter syaraf itu RA-nya makin berat. Terus ada pengeroposan tulang sedikit waktu saya tes BMD. Baru dia menyerahkan ke saya, tapi selalu si pasien saya ini selalu untuk dia lebih cenderungnya ke dokter syaraf gitu. Nah, setelah itu saya lepas lagi. Yang saya mau tanyakan, apa perbedaannya Parkinson sama RA? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Monggo dipersilakan Dokter Singgih langsung. Baik. Terima kasih Dokter Sugeng, pertanyaannya baik sekali. Mungkin yang paling gampang, straightforward, ya, perbedaan Parkinson dengan RA. RA itu rheumatoid arthritis, artinya ada sendi yang radang. Pada Parkinson tidak ada sendi yang radang, tidak ada sendi yang nyeri. Itu perbedaannya. Parkinson ditandai dengan tremor, ya. Kadang-kadang juga bisa kaku. Ya, tapi kalau rheumatoid arthritis, kalau bangun pagi atau habis tidur lama atau duduk lama, dia kaku dan nyeri. Jadi sendinya nyeri itu jelas. Berikutnya, laju endap darahnya naik, CRP-nya naik kalau kita mau nge-lab. Pada Parkinson, yang Parkinson saja tidak ada yang naik. Jadi sebenarnya sangat berbeda sekali ya antara rheumatoid arthritis dan Parkinson. Nah, namun pada satu pasien
bisa saja dia terkena rheumatoid arthritis dan Parkinson. Dan itu sangat memungkinkan. Mungkin kita perlu mengedukasi masyarakat bahwa kalau nyeri sendi itu perginya ke penyakit dalam atau rheumatologi dulu. Ya, karena pada masyarakat kadang-kadang pokoknya nyeri berarti ke syaraf gitu. Padahal nyeri apa dulu misalnya gitu. Seperti nyeri perut itu kan pasti bukan ke syaraf misalnya seperti itu. Terus kemudian juga kalau rheumatoid arthritis tadi saya sampaikan juga mungkin pasiennya lebih cepat capek, kadang ada demam ringan. Jadi beda sekali. Kalau menurut saya begitu, Dok. Tapi pasien itu siapa tahu mungkin dua-duanya terkena. Mungkin itu jawaban dari saya, Pak Sunarto. Iya, terima kasih Semoga Dokter Singgih. membantu. Begitu Dokter Sugeng, jawaban dari Dokter Singgih. Ya, terima kasih Dokter Singgi. Ya, sami-sami. Ya, Sama-sama. mencerahkan Iya. semuanya bermanfaat. Oke, Iya. ada pertanyaan di link sini. Saya baca. Ini untuk perhatian Pak Wira, ya, untuk perhatian Pak Wira ditujukan pada Dokter Yang Jian. Dari usernya nggak ditulis. Mohon ibu bapak yang menulis, yang bertanya, tolong dikasih namanya ya, nama lengkap. Soalnya di sini ada cuma Zoom user. Alangkah lebih baik tolong ditulis dulu namanya. Nanti kalau nggak ada namanya nggak saya bacakan ya. Oke. Dari Pak Trinugroho aja. Izin bertanya, apakah akupunktur untuk mengurangi nyeri dan bengkak dilakukan secara kontralateral atau bilateral, dan mana yang lebih efektif? Ini ditujukan kepada nggak ada, sebutkan, berarti dua-duanya. Ibu bapak yang kami hormati, untuk peserta seminar PIKTI, untuk bertanya yang langsung ditulis, tolong dituliskan nama lengkapnya. Ya, di Zoom-nya di sini hanya Zoom user. Apabila nggak ada nama lengkapnya, kami tidak meresponnya. Yang bertanya seperti Pak Tri Nugroho, tolong disebutkan juga ditujukan kepada siapa. Oke, silakan dari Pak Tri Nugroho Wismadi. Ini Pak Wira, mungkin Pak Wira dahulu ya. Oke. Jadi yang kontralateral dan bilateral ya? Ya. Oh, oke. Akupunktur. 杨老师有一个一位问你，就是这个针灸可以肩颈疼痛和中掌，还是这个是怎么用？什么？这个问题我没听太清楚。没有的，他的意思是这个针灸可以肩颈那个疼痛中掌，这个是怎么扎怎么扎呢？就是有那个怎么扎针是吧？怎么扎针？就是用那个双指还是单指的？这个很难说，没有个很具体的，因为中医是个辨证施治，它没有说某一个穴位就可以一定治疗某种疾病，它主要还是看你那个症，比如你是属于这个寒湿的，还是湿热的，还是痰瘀的，不同的症型用的那个针刺的位置，选用的穴位是不太一样的。所以这个很难说一定扎哪个针位，最主要还是回到你的辩证，就你这个人属于哪种体质。好的。Ini dokter yang bilang pengobatan akupuntur itu harus dilihat berdasarkan sindromnya. Jadi pengobatan mana yang lebih baik harus dilihat juga dengan sindrom-sindromnya. Jadi titik-titik mana yang dipilih juga tergantung dengan sindrom-sindromnya. Begitu, semoga menjawab. Oke, terima kasih Pak Wira. Tadi yang bertanya pertama Zoom user sudah menulis, ternyata dari Bapak Zoom user adalah dari Bapak Gunawan Cahyadi. Ibu Bapak yang kami hormati, kami mengharapkan yang
bertanya, memberitahukan pada kami namanya siapa saja, karena untuk dokumentasi kami, siapa saja yang bertanya ini. Ya, kalau tanpa nama kami tidak akan meresponnya. Untuk itu mohon kerjasamanya yang baik. Oke, Ibu Bapak, ternyata Zoom user adalah Pak Gunawan Cahyadi. Saya baca, izin tanya narsum Dr. Yang. Mohon perhatiannya Bapak Wira. Di Indonesia hanya mengenal 2 musim, kemarau dan penghujan. Bagaimana resep-resep TCM kombinasi yang dipengaruhi 4 musim tersebut? Dalam hal ini di Tiongkok. Dapatkah dimodifikasi sebaik-baiknya? Mohon arahannya. Terima kasih. 杨老师有一位问这个，印尼只有两个季节嘛，就是只有旱季有雨季这个对印尼的这个季节怎么变整那个放季呢？重要的放季。什么意思啊？印尼有两个季节，没有国内的那个季节嘛，4个季节，只有雨季还有燥季，那个热季嘛。啊，这个我没太，办法，我不太明白，我没明白你说什么。这印尼有什么啊？印尼只有两个季节，就是两个地过铁？两个季节，没有嗯，没有冬寒秋那个季哦节嘛。哦，只有啊，两个季节是吧？对，两个就季节。不像中国有春夏秋冬这样子是对，吧？没有春夏秋冬，这哦，个明白明白。重要的放季，如何辩证啊？如何改善？还是要回到个人体质啊，不是说这个季节怎么样，这个辩证的怎么样。同样在冬天里面也有湿热类型的，因为印尼它是热带亚热带嘛，那气候都是比较温热的啊，湿气比较重。从中医角度来，一个湿气比较重啊，它的这个是岛国啊，另外就是气候比较炎热啊。从这两点来说，可能是就偏向这种湿热类型的更多，但是也有些病人时间长了，他可能会变得痰的，以及的更多了。一定要结合病人的临床表现，有舌象、有脉象啊，就我们舌诊、脉诊，还包括我们的一些问诊里面的问题，你的胃口怎么样啊？你的大便、小便怎么样啊？有没有口干、口苦啊？还有其他的一些症状，一起来综合判断。我们中医辩证是通过望闻问切，这个是一个诊法，收集了病人的资料，再确定你是哪种类型，并不是通过天气来判断你哪种类型。Oke, katanya berdasarkan pengobatan ini harus lihat lagi sindromnya yang penting. Karena kan pengobatan TCM itu ada 4 metode diagnosis ya, Wang Wen Wen Jie. Jadinya perabaan, pertanyaan, penciuman. Dari situ harus dilihat lagi sindrom-sindromnya apa, nadinya gimana, lidahnya gimana, dan juga harus ditanya seperti nafsu makannya bagaimana, terus sakitnya udah kayak gimana. Dari situ baru bisa diganti resepnya. Tapi berdasarkan Indonesia punya climate, ini Indonesia lebih ke panas, jadinya banyakkan lebih banyak yang sindrom dahak ataupun sindrom lembab ya jadinya. Dari situ kita harus mengganti resep sesuai dengan itu aja. Mau kamu jawab? Iya, Sunarto. Terima kasih, Dr. Jan, melalui Pak Wira. Ada pertanyaan, ini tidak melalui Zoom sini, tapi melalui ke WA saya, ditujukan kepada Dr. Singge. Dokter, ingin bertanya, salah satu komponen penting dari Buat integral mana? adalah peran gizi. Bagaimana diet antiinflamasi dapat membantu pasien rheumatoid arthritis? Terima kasih, Dr. Singgi. Iya, baik. Terima kasih, Ki Sunarto. Tadi saya sudah sampaikan, jadi pada prinsipnya adalah
Diet yang mengurangi keradangan, Dulu. menurunkan keradangan. Iya. Jadi terutama diet Mediterania, ya. Tadi apa namanya? Jadi sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian itu lebih banyak. Nanti kalau protein nabati itu ikan itu lebih bagus. Nah, yang lain-lain dikurangi seperti daging merah, kemudian yang manis-manis, termasuk es krim. Jadi itu kalau untuk jadi diet yang anti-inflamatif. Tadi buah-buahan, sayur-sayuran itu kan berwarna-warni. Kalau Ya. berwarna-warna itu kan antioksidannya bagus. Itu akan menurunkan keradangan. Buah pelangi ya, dokter. Iya, Nggih, kira-kira seperti itu. Ya. Mungkin yang kaitannya tadi penelitian dokter, walaupun dari untuk tikus yang kedelai hitam. Iya, nanti memang akan kami Oke. kembangkan. Jadi kami penelitiannya mulai dari awal secara molekular, ya, Oke. udah terbukti, terus kemudian pada tikus terbukti, yaitu dia bukan langsung menurunkan radang kacang hitamnya, tapi ya kacang ada sih sedikit, tapi kemudian yang penting dia merangsang stem cell dari makhluk hidup tersebut, dalam hal ini tikus, untuk Oh ya. menuju ke daerah yang radang-radang itu Oh, sehingga radangnya jadi stem turun. cell-nya bisa datang ke tempat itu, Pak ya? Ya, stem cell-nya sendiri. Jadi kita ini manusia, hewan punya stem cell dalam tubuh kita. Oh. Jadi bisa dikatakan itu dia peran kacang hitam itu bisa istilahnya bisa memanggil stem cell datang sini ya. Iya, betul. Stem cell dari tubuh kita ya, bukan dari luar ya. Kalau di luar Iya iya. disuntikan ya. Dan bagaimana kalau kita makan dengan kecap yang katanya dari kedelai hitam? Ya, jadi kalau itu saya belum bisa menjawab karena penelitiannya masih pada tikus ya, dan Iya kita iya. juga manis ya. Hmm. Mungkin hati-hati dengan manis. Jadi mungkin nanti kalau penelitian kami sudah jadi, mungkin kita bisa juga nanti share Oh gitu. ya, tahun berapa dokter? Ya, harapannya 2-3 tahun lagi masih. 2-3 tahun lagi. Ya, karena Dengan, perlu biaya yang tinggi juga. ya ya berkenan kami undang lagi ya dokter Singgih ya. Ya, dengan senang hati. Dengan gembira senang hati. Ya, Makasih. saya sudah Ya. dikontak Mbak Selfie terus soalnya. Jadi Iya nanti iya iya. kontaknya lewat Mbak Selfie. Ya. Oh, kontak Mbak Selvi. Padahal Pak Dokter Singgih lagi selfie, ditelepon Bu Selvi ya. Baik, dari Ibu Lim, baik dari Ibu Lim Lia Harumiati. Izin bertanya kepada Dokter Yang Jian, DAG obat herbal TCM apa bisa meningkatkan imun tubuh agar bisa jauh dari penyakit RA? OK， Pak Wira, 呃，monggo. 杨老师有一个问题，他们就是问有什么中药可以提高人体的免疫力来预防这个风湿性的关节炎有什么中药预防啊？啊？可以提高人体的免疫力，所以可以预防这个风湿的关节炎。这个应该有很多咯，但是这个药是不是适合所有人吃呢？这个就不一定。你说提高免疫力的，像很多我们说的北芪呀、党参呐、人参呐，其实都可以提高免疫力。其实很多这肿瘤患者或者方化疗患者以后呢，他都经常采用的。但是是不是每个病人都合适去吃这类型的药呢？那倒是不一定啊。尤其在印尼那个地方的话，它气候比较炎热嘛，都是偏湿热型的多一点。这种温补型的可能会病人吃上去会觉得会比较燥有些晚上睡不着甚至会流鼻血，这些都有可能建议就是，假如想就是从预防的角度来的话因为我们中医认为这个风湿是一个弊病嘛，它是风寒湿3种邪气导致的人的一个病变，那我们可能就要注意了，寒可能在印尼可能没有啦，是吧？但是你这个饮食里面的寒也算啦，经常喝冷水喝冰水也是寒
另外就是经常吃一些这个祛湿的药啊，比如这个薏仁啊、七草豆啊、茯苓啊，这都祛湿的啊。另外包括吹风，不要让风对着这关节这个地方吹啊。Oke, hao de. Ini banyak dari Indonesia, karena udara di Indonesia agak panas, jadi obat yang digunakan harus dilihat lagi dengan uh, climate di Indonesia. Indonesia nggak boleh menggunakan obat yang terlalu panas sifatnya karena bisa menyebabkan jadi kayak panas dalam, misalkan terjadinya uh, mimisan. Jadi harus dilihat lagi dengan kondisi badannya. Biasanya ada lembab karena kita suka minum air dingin, makan makanan yang es-es gitu ya. Jadinya harus dihindari juga. Dengan itu kita harus uh, mengingat kita suka makan yang dingin-dingin, jadi kita harus makan obat seperti iren ataupun juga wuling itu untuk membuang lembab panas dari badan. Ada juga kayak tangkui ataupun huangqi juga dapat digunakan untuk menambah uh, imun. Akan tetapi harus lihat lagi kondisi badannya. Apabila badannya udah terlalu panas, ya jangan digunakan yang obat-obat panas yang tersebut. Demikian. Oke. Ya, baik. Terima kasih Dokter Jan. Ya. Dokter Singgih, ini tadi saya terima telepon dari teman saya. Dokter Singgih, ya teman saya bertanya, dia mengalami gejala-gejala seperti yang disampaikan Dokter Singgih. Kemudian dia Maaf, laki atau perempuan nggih? Umur, perempuan, umurnya umur 60 berapa, 65 deh, nggih. dokter. Itu sudah berobat ke dokter, kemudian dia ke akupunktur, setelah di akupunktur sama ke fisioterapi. Diminta katanya teman fisioterapi. Biasanya dilakukan seperti itu, mana yang lebih efektif atau gabungan semuanya, baik fisioterapi maupun yang diet-diet yang tadi. Terutama yang fisioterapinya. Baik. Eh, saya tidak tahu apakah beliau sudah didiagnosis oleh seorang dokter reumatologi atau penyakit dalam bahwa rheumatoid arthritis. Kalau memang rheumatoid arthritis, tadi prinsipnya tadi saya sampaikan, eh, terapi yang utama kalau memang RA itu adalah farmakologi tadi ya. Iya. Jadi ada obat-obat. Nah, yang lainnya adalah komplementer. Ya, termasuk misalnya fisioterapi, akupunktur, diet, seperti itu. Itu Jadi komplementer ya. itu Ya. kan komplementer. Tadi kan prinsipnya seperti itu. Kalau rheumatoid arthritis harus ada obatnya, obat barat ya. Tadi dokter yang Jian juga sudah menyampaikan itu. Jadi yang lain itu komplementer. Kalau saya ditanya mana yang lebih baik akupunktur dengan fisioterapi, mungkin bisa ditanyakan, mungkin dokter yang Jian bisa ngomong tentang akupunktur ya. Ya, tapi kalau saya enggak, saya tidak mendalami akupunktur ya kalau ditanya seperti itu. Tapi kalau makanan itu kan ya udah hari-hari aja kita bisa makanan sehat, kenapa enggak? Diet sehat itu tidak hanya untuk RA, tapi untuk supaya kita juga lebih awet muda, lebih segar dan seterusnya, mencegah jantung juga misalnya. Mungkin itu ya dok. Sorry Pak Ki Sunarto. Oke, ya, terima kasih. Pak Mira, Ya. mohon disampaikan ke Dokter Jan, kira-kira untuk berkaitan dengan ini tadi yang untuk komplementer untuk akupunktur itu di titik-titik mana ataupun yang untuk di akupressurnya. Akupuntur untuk RA ini. Ya, baik akupunktur maupun akupressur. 杨老师可以指点我们，就是治疗这个风湿关节病的那个针灸治疗的那个穴吗？这个问题已经问过一次了，就是说没有特效的穴位，只有辩证显现。
啊，也有变。不同症型选用的穴位的搭配也不太一样啊。你可以通过这个普通的辩证，也可以通过六经辩证，最终还是落实到你这个人的体质是哪种类型，你这种类风湿处于哪个阶段，是在选用不同的穴位啊。没有哪一个穴位是专门针对是说所有都合适的，应就该是。是一般来说的，就是比如说就像你呢，还是什么杨令针啊，还是什么，这其实这这个样做不是 就可以吗？这个没有说一定是治疗类风湿啊，那足三里一般是针对脾胃功能不好这个为主的哦，好的。啊。那假如你这个病人属于这个湿气真的很重的，那脾胃它也可以遵足三里啊，因为我们中医说的这个很多湿气的产生都跟脾胃的运化不好有关系嘛。啊，所以OK。没有个特定的穴位是专门治疗这个类风湿关节炎，主要就是还是辩证，回到中医最基础的东西就是辩证，你是哪种症型，我们再决定选哪个穴位，所以它没有一成不变的东西。Oke, ada. Dokter yang bilang tadi udah dijawab, eh, untuk aku titik-titik akupuntur ataupun akupressurnya harus dilihat lagi dengan sindrom-sindrom yang diderita oleh masing-masing pasien. Soalnya beda-beda pasien, beda-beda titiknya. Nggak bisa dibilang misalkan tusuk ke misalkan Cusanli atau Yang Linchan itu nggak bisa dibilang begitu aja. Soalnya Cusanli sama Yang Linchan lebih untuk ke limpa ya. Jadinya kalau emang limpanya lemah bisa tusuk titik tersebut. Kalau limpahnya nggak terganggu, ya jangan ambil titik tersebut gitu. Demikian. Ya, oke. Ya, terima kasih Dokter Jan. Untuk Dokter Singgih yang tadi saya izinkan, mohon maaf izinkan saya yang bertanya ya Dokter Singgih. Tadi saya mendengar dari Dokter Singgih, saya catat yang singkatan DMARD, disease modifying Anti rheumatic drugs. anti rheumatic drug Ya. ataupun obat biologisnya ya. Itu kalau di pasaran dikenal obat-obat apa, namanya obat apa, dokter? Di samping itu berkaitan dengan itu ada yang bisakah untuk pengobatan secara lokal dengan salep atau yang berupa gel itu? Itu pastinya untuk pertolongan pertama. Untuk yang penyakit sendi itu, radang sendinya. Baik, matur nuwun. Ini radang sendi tadi banyak macamnya ya, Ya, Pak iya. Ki Simarto. Jadi kita fokus ke rheumatoid arthritis. DMARD itu adalah obat yang bisa memodifikasi jalannya penyakit supaya Hmm, nggak jadi parah. hmm. Jalannya penyakit tadi kan merusak. Penyakit ini kan merusak RA ini. Ya. Nah, yang bukan DMARD contohnya adalah NSAID atau obat antiinflamasi nonsteroid. Misalnya tadi natrium diklofenak atau Voltaren misalnya, meloxicam misalnya, itu bukan DMARD. Itu anti Oh, nyeri dan anti radang. Di mana itu bisa ada salepnya, misalnya Voltaren Emulgel. ya, ya, ya. Itu Yang anti banyak nyeri yang dan anti dimasalkan radang, Voltaren, dokter. ya, anti nyeri atau anti radang, tapi tidak membuat penyakitnya sembuh. Hmm. Berikutnya tadi ada glukokortikoid atau steroid, misalnya prednison, metilprednisolon, prednisolon, ya, itu juga sama, cuma membuat radangnya berkurang, bengaknya berkurang, nyerinya berkurang, tapi Oh, bukan DMARD. Nah, DMARD ini obat utamanya, bisa modifying, kan itu intinya. ya. Nah, ada yang sudah lama, udah klasik. Nah, konvensional sintetik DMARD, terutama methotrexate. Kalau mereknya banyak. Ya, methotrexate itu harus dengan dokter. Dokter rheumatologi atau dokter penyakit dalam. Ya, itu yang utama. Minumnya juga cuma seminggu sekali. Ya, nanti kalau methotrexate nggak cocok, ada namanya leflunomide. Itu Arafa, mereknya cuma satu. Kalau nggak cocok lagi ada namanya sulfasalazin, mereknya ada sulfitis, ada sulkolon. Ini yang
awal yang sederhana. Berikutnya kalau itu nggak bisa, ada DMARD yang biologic DMARD. Tadi Prof. Yang Jen juga menyampaikan. Nah, itu umumnya disuntik. Misalnya ada juga yang diinfus, misalnya Remicade, anti TNF, anti interleukin 6, ada juga misalnya, ya. Jadi kemudian anti TNF yang lain misalnya ada Humira atau ada Adalimumab, ada lagi Golimumab, ya. Jadi banyak dan itu mahal. Berikutnya ada lagi yang pil, tapi lebih apa ya, dia lebih spesifik. Nah, ini golongan tofacitinib dan baricitinib. Ya, ini biarpun pil tiap hari diminum, tapi habisnya juta-juta juga. Ya, jadi itu terlalu mahal. Di Indonesia hanya ada baricitinib. Ya, aja. Kalau yang pilnya itu mahal sekali. Jadi kalau yang awal tadi di Mart yang awal tadi relatif nggak mahal, Biologic itu mahal, yang terakhir baricitinib ini juga mahal. Jadi obatnya kira-kira seperti itu di Iya. Sunarto. Ya, tapi Baik, mohon Dokter maaf, Singgih. saya mungkin membantu itu ada Bu Rani Gunarso kayaknya raise hand. Oh ya. Iya, Oh iya iya iya. Bu Rani, apa sudah, monggo. Bu Selvi tolong Bu untuk Bu Rani Gunarso. Bu Rani ini dari Surabaya nampaknya Pak Dokter Singgih. Bu Rani dipersilakan untuk bertanya secara langsung. Mute nggak bisa Pak. Selamat sore Pak Genarto, selamat sore Dokter Wira, dan selamat sore Dokter Singgi. Ini saya ada beberapa pertanyaan. Saya Rani dari Surabaya. Kalau untuk Dokter Singgi, saya melanjutkan yang tadi, protein ikan apa yang bagus, lalu buah dan sayur sekarang tuh banyak peptisidanya, bagaimana? Nah, saya sudah ngikuti beberapa sayur dan buah warna-warni, tapi emas saya ini dingin. Padahal saya masaknya udah setengah matang itu. Jadi gimana? Lalu juga beras. Ada yang bilang beras putih nggak, nasi putih nggak bagus. Saya ganti nasi merah. Nah, nasi merahnya sekarang juga bilang nggak bagus. Lalu makan apa ini? Terus yang ketiga, bangun tidur tangan saya kaku-kaku sebelah kanan aja, apa berarti ginjalnya kurang bagus dan ada sedikit tremor dan tulang keroposnya 40%. Apakah masih bisa diperbaiki? Saya usia 66. Terima kasih. Monggo. Jadi Bu Rani untuk Pak Singgih, yang untuk Dokter Jian langsung pakai bahasa Mandarin, Bu? Enggak. Kalau begitu silahkan Dokter Singgih. Ya, oh itu sudah ditutup lagi mikrofonnya Bu Rani. Ya, kalau omega 3 itu kan lemaknya ikan. Saya tidak nutup tapi nutup sendiri ini Oh, Pak. nutup sendiri. Ya, karena saya lupa tadi pertanyaannya banyak. Jadi kan laut omega 3 itu misalnya salmon, ya ikan kembung, sarden, tuna, ya. Teri, tapi teri itu kan kalau teri sudah berkering garam kan tidak sehat ya. Tenggiri juga, ya. Jadi itu ikan ikan yang baik. Berikutnya tadi buah-buahan. Ya sebenarnya ya itu tadi yang berwarna-warni aja. Kalau misalnya ada masalah lambung, mungkin nggak cocok dengan yang asem-asem, ya monggo eh, jangan dimakan yang asem-asem. Terus kalau eh, jadi maksudnya dietnya jangan terlalu ketat juga ya Bu Rani, nanti tidak bahagia. Wellnessnya nggak bahagia, tambah sakit-sakit juga. Ya, jadi kalau eh, dibilang adalah beras, mungkin beras yang bagus ya macam-macam. Ada beras basmati juga baik, beras merah juga baik ya. Tapi kalau mau beras putih biasa sebenarnya juga baik, tapi mungkin kita hitung kalorinya, jangan terlalu banyak. Karena kalau kita nggak olahraga, nanti jadi lemak seperti itu. Terus tadi apa ya, kaku-kaku. Nah, kalau benar rheumatoid arthritis itu memang kaku. Kalau kita habis diam lama, duduk lama, berdiri mau bergerak, aduh kaku. Apalagi kalau habis tidur, ya bangun pagi, wah sudah kaku. Kalau belum terkontrol penyakitnya, kakunya lebih dari 30 menit. Bahkan ada yang parah itu 24 jam kaku terus. Oh. Nah, jadi pertanyaannya apakah Bu Rani
memang RA dan apakah sudah mendapat obat-obat tadi di MART ya. Jadi seperti itu gitu. Jadi kalau ini dibilang kaku khusus tangan kanan aja. Nah, makanya diagnosisnya apa? Memang RA. Itu pertanyaan pertama. Penyakitnya ibu apa memang RA? Sudah pergi dokter diagnosis RA. Nah, sehingga kita bisa menjawab yang lainnya seperti itu. Mungkin seperti itu Ki Sunarto. Karena Dokter Singgi, nggak saya baru jelas tadi mendengar penyakitnya. kata tadi beras basmati itu apa? Oh ya, beras basmati itu Belinya beras di yang mana? dari India panjang-panjang. Kalau kita beli nasi biryani yang asli itu berasnya panjang-panjang. Indeks Heeh. glikemiknya rendah. Oh gitu. Itu kalau kita ke Malaysia beli nasi biryani dapatnya yang panjang-panjang. Bahkan nasi lemak pun ada yang pakai beras panjang-panjang Oh seperti itu disarankan basmati beras apa, dokter Bandi? ya beras merah, beras apa? Beras basmati juga boleh ya. Ya, Ya, ya. jadi terus ini juga ditambahin ada yang nanya sekalian apa nih? Yang indeks glikemik. Jadi kalau indeks glikemik tinggi itu yang dihitung aja dengan ahli gizi, ya. Jadi seberapa? Jadi nggak usah terlalu khawatir. Terus olahraga gitu. Jadi kalau enggak nanti kita nggak makan apa-apa. Nah ini yang sering terjadi pada pasien takut ini, takut Iya. itu gitu. Terus akhirnya nggak perlunya ahli gizi atau dokter gizi klinik itu supaya nggak terlalu takut karena akhirnya nggak makan apa-apa terus tambah kurus, tambah parah seperti itu. Tadi Bu Rani Gunarso bilang tremor. Tremor kan macam-macam. Misalnya tiroid bisa, Parkinson bisa. Makanya tuh Bu Rani mungkin dipastikan dulu apakah memang RA. Itu makanya saya nggak bisa menjawab kalau saya nggak tahu diagnosisnya apa gitu. Baik, Dokter Singgih. Oke. Untuk Pak Wira, mohon Pak 哎，Wira 不好意思，disampaikan. 不好意思打断一下，翻 Ya, 译，我这边可以离开了吗？因为我马上有个会议要开了。Ah, Kang Isya, hari Kementerian. Ini dia mau pergi ada rapat habis ini ada ya, lagi nggak? ya. Ya, Ah, ini minta untuk closing statement ah, dari Dokter Yang Jian. Closing statement yang berkaitan dengan RA ini. Silahkan closing statement untuk syukur kalau bisa ada gerakan-gerakan tertentu. Silahkan, Dokter Wira. 杨老师可以说几句吗？几句话，关于啊、这个梦色病的，啊、有什么锻炼可以做吗？老师？我没听清你可以楚这个，说几句什么意思啊？话关于这个风湿病的，还有什么锻炼，有什么运动我们可以做吗？动作我们可以做吗？锻炼的话，现在用的最多的是八段锦，大家可以短期八段锦，大家可以在那个很多视频里，很多那个视频里面可以搜索到，可以对着这个来练啊，因为我们认为八段锦是中医这个很大的精华，它可以就是通过这个锻炼呢，它可以把你的我们的心肝脾肺肾，我们说的五脏六腑的功能都能够得到一定的提高。啊，那你这个功能提高了，既然就可以这个提高免疫力了，有个预防的作用啊。另外呢，就是尽可能就是少喝这个湿气太重的东西啊。另外就因为这个是很难言喻的，就是一个湿气重的偏那个，另外就是生冷的东西少吃啊，这些都是会对我们的那个人体的阳气会有影响了。好的，谢谢老师。Untuk gerakan, kita bisa melakukan gerakan kayak Patuan Jin. Itu gerakan yang terkenal di Tiongkok sana, merupakan gerakan yang mengharmoniskan berbagai macam organ di dalam tubuh kita. Di situ kita bisa melatihnya tiap hari dan juga bisa membantu mengurangi RA. Untuk makanan kita
baiknya menghindari makanan yang bersifat dingin ataupun makanan yang mentah karena makanan tersebut dapat mengganggu sistem pencernaan kita. Gitu aja. Demikian. Oke, terima kasih Pak Wira. Nah, untuk Dokter Singgih, mohon berkenan untuk memberikan closing statement, Dokter. Baik. Terima kasih. Tapi sebelum closing statement-nya, eh, tadi masih bertanya Dokter Rani tentang Oh ya, eh tadi masih ada yang belum jadi buah sayur banyak pestisida ya oke. dibersihkan aja ya dicuci ya. Ya. Terus kalau kropos 40% saya terus terang nggak tahu istilahnya ini saya kurang tahu. Jadi kalau kropos itu kita harus diperiksa memakai alat namanya BMD ya. Jadi nanti ada T-score-nya, scoringnya berapa itu. Jadi ini kita mungkin tidak sama. Tapi intinya kalau kita keropos tulang, ya mencegahnya adalah dengan olahraga yang ada, ya olahraga dari zaman kecil. Berikutnya kalau pakai kalsium dan vitamin D. Kalau sudah benar-benar osteoporosis ada obatnya, pergilah ke dokter penyakit dalam atau dokter penyakit dalam rheumatologi, ya Bu Rani mungkin eh, nanti kalau BMD itu ada scoringnya Bu, T-score-nya berapa gitu mungkin bisa disampaikan. Tapi intinya gitu. Jadi kalau sudah seperti itu harus olahraga, kalsium, vitamin D. Kalau Anda bukan lupus, Anda bisa berjemur sinar matahari. Lalu kemudian ada obat anti osteoporosis. Itu harus dokter penyakit dalam atau dokter rheumatologi, tapi bisa juga dokter ortopedi. Itu mungkin untuk Bu Rani ya, mohon maaf karena waktunya sudah mepet. Nah, kemudian untuk closing statement saya, nomor satu adalah Ya. ketika Bapak Ibu eh, sendinya sakit, ya, ketika Bapak Ibu sendinya sakit, kita harus pastikan satu itu sendi atau bukan. Kalau memang itu sendinya sakit, itu ada yang penyakit keradangan sistemik atau autoimun dan penyakit sendi yang lokal, misalnya osteoartritis. Nah, kalau yang sistemik tadi bisa autoimun, yaitu rheumatoid arthritis, misalnya seperti itu. Nah, untuk mencegah bagaimana kita tidak terkena penyakit rematik secara umum, eh, itu tentu saja adalah nomor satu di awal adalah olahraga, ya. Kemudian makan makanan yang sehat, kemudian jangan makan makanan yang awet-awetan itu eh, dihindari. Dan apabila nyeri-nyeri sendi 1 bulan kok nggak sembuh-sembuh diobati sendiri, pergilah ke dokter. Khawatirnya ada macam-macam. Jadi seperti itu. Pada umumnya kalau autoimun itu memang bisa jadi berat, tapi kalau di awal itu sudah dikenali penyakitnya oleh dokter, segera diobati akan segera membaik. Jadi jangan dianggap sebagai misalnya itu dibuat oleh orang atau dukun. Mungkin seperti itu dari saya, Ki Sunarto. Terima kasih sekali. Terima kasih Dokter Singgih. Yang baik, terima kasih Dokter Yan. Ibu Bapak yang kami hormati, sangat meriah, sangat lancar diskusi ini dan membawa manfaat buat kita semuanya, terutama untuk Pikti. Tadi disampaikan baik Dokter Yan maupun Dokter Singgih bagaimana tentang penjelasan tentang artritis, rheumatoid, dan bahkan penanganannya yang utama apabila dirasakan sakit sendi dan sebagainya pergi ke dokter. Untuk itu diskusi ini akan segera kami tutup, ya kami serahkan kepada Dr. Willy Yabaris untuk pemberian sertifikat penghargaan dari Terima PIK. kasih, Kepada Pak Dr. Rato. Willy Yabaris dipersilahkan. Terima kasih, Rato ya. Saya atas nama Pikti mengucapkan terima kasih penghargaan tinggi ya pada dua pakar bidang rheumatologi. Ya, satu Dr. Cesarius Singgi Wahono, spesialis penyakit dalam, konsultan rheumatologi. Terima kasih dok, sharingnya. Mohon diterima dengan baik sertifikat dari Pikti. Terima kasih sekali, saya merasa terhormat. Ya, sama dok. Kedua, untuk Dr. Yang Chen dari
Rumah Sakit Posan, Tiongkok. Mungkin sudah pergi ya, kita titip nanti ke Pak Wira aja ya, ke Dr. Yang Chen. Thank you for your sharing. Kemudian ketiga kepada Dr. Sunarto M. Hum yang sangat setia sebagai MC. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ya, Dr. Willy Jabaris. yuk, Salam sehat, bersama. sejahtera, dan harmoni. Ya. Dan tidak lupa pada nakestrat kita nih ya, Pak Wirayuda, sarjana rapat kesehatan. Terima kasih, Dok. Terima kasih telah membantu menerjemahkan ya, nambah ilmu bagi kita semua. Mohon diterima dengan baik. Terima Ya, kasih. terima kasih, Dok. Baik, yang selanjutnya minggu depan mohon Pak Kisnarto melanjutkan. Saya Ya. mohon diri. Terima Baik, terima kasih Dr. Willy Jabaris. Ibu, Bapak yang kami hormati, seluruh peserta e-seminar Pikti dan narasumber, kami menyampaikan keberlanjutan e-seminar Pikti yang setiap hari Minggu. Untuk minggu depan, tanggal 7 September tahun 2025, dimulai jam 14.30 WIB dengan topik Integrative Care for Obesity. Openingnya Dr. Edi Iskandar MSc PhD. Narasumber yang kedua, narasumber pertama Dr. Maya Surya Jaya Master Gizi SPGK, dan narasumber yang kedua Dr. Li Pan Pan, Weight Management Specialist China. Moderator Sally Maifusi ST, dan interpreter Bapak Johan Kurnia. Closing Bapak Ilman Rama Pratama. Ibu Bapak yang kami hormati, kita bisa bertemu minggu depan dan sampaikan pada teman-teman kita, tetangga kita, siapa saja yang sekiranya sudah obesitas ya. Katanya kalau perutnya sudah 90 cm ataupun 85 cm, baik laki maupun perempuan, yang laki 85, yang wanita 90, diharap untuk mengikuti seminar IPIKTI ini kaitannya obesitas. Kita berjumpa minggu depan. Salam sehat, sejahtera, dan harmoni dengan lingkungan kita. Terima kasih.